Shalom, bertemu kembali wanita-wanita Deborah yang dikasihi Tuhan, wanita-wanitanya Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, buat waktu kami untuk dapat menerima firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu dan wanita-wanitanya Allah yang akan mendengarkan firman-Mu ini akan menerima kekuatan baru, akan mendapat sukacita dan berkat rohani. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, ya walaupun kita menghadapi hari-hari yang berat, tetapi sampai hari ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan untuk selalu menerima kekuatan baru dari Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 90 ayat yang 12 berkata demikian. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tema yang akan saya sampaikan pada saat ini yaitu manfaatkan waktu. Ayat ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya yang menunjukkan betapa ringkihnya manusia, betapa terbatasnya manusia, dan betapa fananya manusia. Kesadaran ini membuat Musa sebagai penulis daripada ayat ini, hingga ini menjadi sebuah doanya. Walaupun Musa seorang yang sangat hebat, tapi dia sadar betul betapa keberadaannya tidak berdaya. Sekalipun bila di flashback ke belakangnya, Musa sudah memiliki segala-galanya. Dia memiliki kekuasaan, dia memiliki pencapaian-pencapaian dalam hidupnya. Bahkan dia seorang pemimpin yang sangat besar. Tetapi di dalam doanya, Musa masih saja merasa bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Nah, kalau kita melihat doa Musa yang begitu padat dengan evaluasi, kita melihat di sini ada dua pribadi yang terlibat di dalam ayat-ayat ini. Dari pasal 1 sampai pasal 12 itu berbicara bagaimana dua pribadi yang saling berinteraksi, yaitu antara manusia dan Allah. Dari sisi Musa sebagai manusia, dia sudah melihat betapa dia tidak berdaya, betapa dia hanyalah manusia yang begitu lemah. Tetapi dari sisi Allah sendiri, betapa Allah itu sangat menghargai manusia dan memberikan segala-galanya kepada manusia termasuk hikmat atau kebijaksanaan. Itu sebabnya kita akan lihat apa yang menjadi harapan-harapan Musa di dalam doanya di pasal yang ke-90 ini. Dan yang menjadi pelajaran yang akan kita petik pada saat ini adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada. Tadi saya katakan bahwa Musa menyadari keterbatasannya, Musa menyadari betapa ringkihnya kita sebagai manusia. Tetapi kita belajar dalam segala keterbatasannya, walaupun Musa seorang yang sangat hebat dan luar biasa, dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, dia berusaha memanfaatkan waktu yang ada. Ini menjadi pelajaran kepada kita bagaimana kita akan mengisi atau memanfaatkan waktu yang ada. Yang pertama adalah mengisi waktu dengan meminta petunjuk Tuhan. Karena keseluruhan pasal ini adalah doa Musa yang meminta kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat kata ajar. Dikatakan tadi, ajarlah kami. Kata ajar ini menunjukkan bahwa Musa membutuhkan seorang guru, seorang mentor, seorang petunjuk dalam hidupnya. Jadi bisa dikatakan dari sisi Musa sebagai manusia, dia tidak bisa melepaskan dirinya dari Tuhan. Interaksi ini sangat penting juga bagi kehidupan kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Apapun yang kita capai sebenarnya dalam hidup ini, ya, kita harus memiliki kesadaran itu. Itulah yang menyebabkan kita itu selalu diingatkan untuk mengisi waktu kita dan meminta petunjuk Tuhan. Tadi saya katakan kata ajar itu menunjukkan bahwa Musa itu membutuhkan seorang mentor, seorang guru untuk dia tempat bertanya.
Dia memerlukan mentor atau guru untuk menerima arahan supaya tindakan-tindakan dan keputusannya itu tidak salah. Wah, ini sangat penting sekali ya. Musa sadar akan keterbatasannya. Dia mengakui keterbatasannya. Mari kita periksa kehidupan kita hari-hari ini ya. Mengisi waktu dengan meminta petunjuk Tuhan adalah sebuah tindakan yang sangat tepat karena kita menyadari keterbatasan kita. Kita perlu waktu untuk meminta petunjuk-petunjuk Tuhan, apakah kita maju atau mundur, apakah kita melakukan yang kita inginkan atau tidak, apakah kita harus memutuskan A atau B. Jadi semua ini membutuhkan tempat untuk meminta petunjuk. Jadi ibu-ibu wanita Deborah, hari-hari ini kita di situasi yang seperti ini perlu waktu untuk bertanya, meminta petunjuk karena Dia adalah guru kita, ya. Dan yang kedua, bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada ini? Yang kedua adalah mengisi waktu dengan bijak. Bijak berarti mampu mengatur waktu kita dengan akal budi, dengan akal sehat, dengan tepat. Ya, banyak sekali kalau kita mengevaluasi kembali kehidupan kita, di mana kita banyak waktu kita yang terbuang percuma dan akhirnya kita tidak mendapat apapun di dalam waktu-waktu yang terbuang tersebut. Kemudian juga ada kata menghitung. Menghitung itu lebih tepatnya mengevaluasi, mengukur, melakukan kalkulasi dengan kegiatan, apakah kegiatan kita itu berkualitas atau hanya berlalu begitu saja. Seringkali orang mengeluarkan kata-kata, saya hanya membuang-buang waktu, pergi ke satu tempat atau melakukan sebuah kegiatan. Saya suntuk di rumah, saya perlu mengisi waktu saya supaya waktu itu dapat ada kegiatan-kegiatan. Padahal seringkali waktu yang begitu banyak itu kegiatan yang dilakukan tidak begitu bermanfaat. Nah, dengan menghitung atau mengevaluasi ini, kita bisa tahu waktu-waktu yang Tuhan berikan itu berkualitas tidak? Menguntungkan enggak bagi kehidupan kita? Nah, sebagai wanita-wanitanya Allah, ini menjadi peringatan kepada kita semua ya. Menjadi pesan kepada kita semua supaya kita bisa mengelola waktu kita dengan bijak. Kita tahu apa yang prioritas ya. Kita menggunakan waktu kita dengan efisien. Nah, di sini kita akan melihat ketika orang mampu mengelola waktunya dengan bijak, maka dia tahu membagi waktu dengan keluarga, dia tahu membagi waktu dengan pelayanan dan pekerjaan. Tentang pekerjaan ini sendiri, seharusnya kita juga harus tahu bahwa ada waktu produktif, ada waktu tidak produktif. Ada masanya kita kuat, ada masanya kita tidak kuat. Sehingga kita perlu mengelola waktu dan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan sampai begitu waktu itu lewat atau berlalu, kita kehilangan waktu yang berharga. Sehingga apapun yang kita kerjakan tidak mendatangkan hasil ya. Kemudian juga kita perlu bijak mengelola hati, mengelola emosi atau perasaan kita, mengelola tindakan kita. Betapa banyak orang ketika dia tidak bisa mengelola waktunya dengan bijak, mengelola emosinya, ya. Waktu dia marah, dia hempaskan semua perasaannya sehingga kehilangan kasih karunia Tuhan, sehingga kehilangan damai sejahtera. Nah, ini perlu juga kebijaksanaan di dalam mengelola ya perasaan, emosi dan tindakan-tindakan kita. Kita juga perlu mengelola fisik tubuh kita. Bagaimana supaya tubuh kita ini tetap sehat. Mengelola keuangan kita, bagaimana supaya kita tidak terlilit dengan hutang. Tidak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Itu semua membutuhkan kebijaksanaan. Dan yang terakhir juga perlu mengelola resiko. Seringkali orang hanya memikirkan masa yang senang-senang saja. Tanpa pernah memikirkan bahwa satu kali ada resiko-resiko yang memang menjadi bagian kehidupan kita. Dan Musa itu sudah melihat betapa
hidup itu ada risiko-risiko, makanya dia membutuhkan petunjuk dari Tuhan untuk menghadapi setiap risiko. Ini yang menjadi perenungan kita sebagai wanita-wanitanya Allah. Sebab orang bijak, yang bijak mengelola waktu akan menjadikan hidupnya berkualitas dan bermutu. Amin. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan dengan pesan Tuhan kepada kami melalui Mazmur 90 ayat 12. Supaya kami Tuhan beroleh hati yang bijaksana. Kami perlu petunjuk Tuhan, kami perlu arahan dari Tuhan. Kami perlu Tuhan, Engkau memberikan kami petunjuk-petunjuk sehingga kami mampu melakukan apapun yang menjadi tanggung jawab kami. Dan juga Tuhan, kami boleh memanfaatkan waktu ini hanya dengan memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara kepada kami, mengendalikan kami, sehingga hidup kami boleh berkualitas. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih berikan kami kesempatan, Tuhan masih berikan kami waktu untuk menikmati hari-hari kami. Biarlah kami Tuhan menanggapi setiap pesan-pesan firman-Mu dengan menerima firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami bijak mengelola hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Seminggu yang lalu saya mengalami sakit ambeien. Sakit ambeien yang saya rasa ini begitu perih, begitu menyiksa. Segala aktivitas yang saya lakukan itu terasa terhalang. Karena buat jalan, buat duduk, buat naik motor pun itu sangat sakit. Saya sudah mencoba untuk minum obat 2-3 hari ya saya lakukan itu, tapi tidak mengurangi rasa nyeri. Tiba saatnya waktu hari Kamis, ada doa persiapan perjamuan. Saya begitu antusias. Saya ingin merasakan hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Saya datang dari rumah dengan sedikit sakit saat saya jalan, tapi tidak aku rasakan. Begitu pujian pertama dinyanyikan, saya merasa hadirat Tuhan itu benar-benar nyata. Saya hanya bisa menyembah, saya hanya bisa memuji Tuhan dengan air mata yang begitu deras, begitu mengalir. Entah kenapa, di saat tengah-tengah penyembahan yang saya lakukan, ada kuasa Tuhan turun dalam diri saya. Saya merasakan aliran kuasa Tuhan itu hangat. Dan saya percaya, saat saya menyembah Tuhan, Tuhan ada bagi saya. Saya tahu Tuhan akan menyembuhkan segala sakit saya. Pulang dari doa persiapan perjamuan, saya nggak sadar, saya berdiri dari kursi, saya melangkah pulang. Dan gak terasa, rasa sakit yang awalnya saya rasakan itu hilang. Saya percaya yang menyembuhkan adalah Tuhan Yesus. Saya tekankan pada kesaksian saya kali ini. Menyembah dan memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Tuhan tahu apa yang menjadi segala pergumulan kita. Terima kasih, inilah kesaksian kami. Tuhan Yesus memberkati.